Malik duduk termangu seperti orang yang kehilangan akal. Setiap kata yang dituliskan Karin bagaikan tamparan keras, bak goresan pisau yang menyayat dan mengeris relung hati. Sesal yang mengungkung hati ini sudah tidak lagi berguna. Mas, aku pergi tidak membawa sepeser pun harta milikmu. Aku datang dengan tangan kosong, maka pergi pun akan sama. Hanya satu yang aku bawa sebagai kenang-kenangan kalau kita pernah bersama. Darah dagingmu, Mas, calon anak kita. Di dalam perut ini hadir janin yang sudah lama kita nanti-nantikan kehadirannya. Mas, aku pikir ini akan menjadi kejutan yang membahagiakan untukmu. Maaf, aku tidak langsung memberitahu tentang hal ini. Aku sengaja ingin memberikan Mas hadiah istimewa di hari jadi pernikahan kita yang keempat. Akan tetapi, kejutan yang Mas berikan ternyata lebih besar daripada kabar menggembirakan ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas semua yang telah Mas lakukan untukku. Terima kasih telah mencurahkan semua kasih sayang dan juga cintamu padaku. Kehadiran Mas telah memberi warna tersendiri dalam hidup. Selain ibu asuh, aku hanya punya Mas sebagai keluargaku. Namun ternyata itu tidak bertahan lama. Tak hanya orang tuaku, bahkan Mas sekarang membuangku juga. Aku merasa rendah dan tidak berarti. Aku merasa kehadiranku di bumi ini tidak diinginkan siapapun. Aku memanglah anak buangan. Malik menunduk dengan bahu berguncang hebat. Suara isakan tangisnya tersendat-sendat saking sesaknya dada. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk hidup bersamamu, Mas. Berbahagialah. Aku doakan semoga Mas selalu tersenyum dan tertawa bahagia bersama Ayu. Semoga secepatnya ada kabar baik, seperti yang selalu Mama impikan selama ini. Ingat perkataanku dulu, Mas. Jangan pernah menyalahkan takdirnya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap yang bernyawa pun pasti akan mati. Selamat tinggal, Mas. Karin, maafkan aku, Karin. Lirihnya terisak sembari menunduk, menopang kepala dengan kedua tangan yang bertumpu pada lutut. Ya Allah, Malik berteriak frustasi sembari menarik-narik rambut. Tunjukkan belas kasih-Mu, ya Allah. Berikan hamba kesempatan untuk meminta maaf dan menebus semua dosaku. Tunjukkan keajaiban-Mu, ya Allah. Selamatkanlah Karin. Kembalilah padaku, Karin. Kembalilah. Matanya mengerjap pelan, pandangan semakin buram, seiring dengan kepala yang terasa berputar-putar. Hingga tidak lama kemudian, tubuhnya ambruk dan tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Semua menjadi gelap. Mas, samar terdengar bisikan seseorang menyebut namanya. Mungkinkah itu Karin? Apa dia sudah kembali? Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, seiring dengan aroma min yang menyeruak di indera penciuman. Mata Malik terbuka sempurna dan mendapati Papa tengah duduk di tepi ranjang. Ternyata itu suara Papa. Syukurlah kamu sudah sadar, ucapnya seraya menutup kembali minyak angin di tangannya. Memangnya aku kenapa? Tanya Malik sembari bangun lalu duduk bersandar di kepala ranjang. Tadi Papa dengar kamu teriak-teriak menyebut nama Karin. Setelah Papa lihat ke sini, ternyata kamu udah pingsan di lantai. Untung saja kebetulan temanmu datang. Dia yang bantu mengangkat tubuhmu ke atas ranjang. Teman? Iya, dia sedang mengambil minum dulu di dapur. Tak lama Malik melihat Anthony muncul dengan membawa segelas air putih di tangannya. Dia tersenyum tipis lalu menyodorkan gelas itu kepada Malik. Minumlah, ucap Anthony. Terima kasih. Malik meneguk sedikit lalu menyimpannya kembali di atas nakas. Sejak kapan kamu datang? Baru aja aku kesini karena merasa tidak percaya dengan kabar yang kamu beritahukan tadi. Tapi setelah mendengar penjelasan papamu, aku baru bisa percaya. Malik mengadakan wajah membuang napas pelan dengan bulir bening kembali merembes dari kedua sudut mata. Tenanglah Malik, seperti yang Papa bilang,
Masih ada harapan untuk Karin bisa selamat. Semoga dengan jenazahnya tidak ditemukan, itu pertanda dia termasuk korban selamat. Bapak berusaha menenangkannya yang kembali terisak. Tapi rasanya itu sulit, Pak. Persentasenya kecil. Bahkan Karin itu tidak bisa berenang. Sama sekali. Jangan mendahului Allah, Malik. Timpel Anthony. Jangan pesimis. Berpikirlah positif dan terus berdoa. Semoga harapan kita semua terkabul. Malik baru menyadari sesuatu dan langsung menatap ke sekeliling dengan gelisah. Kamu mencari ini? Malik menoleh. Anthony menyodorkan sepucuk surat peninggalan Karin beserta kotak berisi test bag dan surat pemeriksaan kehamilan. Maafkan Papa. Papa sudah membuatmu kehilangan istri dan calon anakmu. Suara Papa terdengar sedikit bergetar. Malik tidak menjawab, hanya menunduk dengan tetesan air mata yang berjatuhan membasahi surat dalam genggaman. Papa merengkuh memeluk sambil ikut menangis dan menepuk-nepuk punggungnya. Maafkan Papa dan Mama, Ma. Lirihnya. Papa sungguh menyesal. Malik semakin terisak dengan sesak yang membelenggu dada, memejamkan mata, meresapi rasa sakit dan kepedihan yang entah kapan akan berakhir. Setelah merasa sedikit tenang, Papa mengurai pelukan. Kita berdoa saja, semoga Karin memang selamat dari tragedi itu. Amin, saut Malik lirih. Mama di mana? Papa menghela napas berat lalu menggeleng. Mamamu di kamar, dia masih keras kepala kalau yang dilakukannya tidaklah salah. Entahlah, Papa pusing, semuanya salah Papa karena tidak bisa tegas dari dulu. Kita biarkan aja mamamu merenung. Ada saatnya nanti, mamamu akan sadar dengan sendirinya. Malik mengangguk pelan. Papa keluar dulu ya. Kalian bicaralah. Ujar Papa lalu berdiri dan pergi meninggalkan mereka. Anthony duduk menggantikan posisi Papa. Kamu harus kuat, Malik. Jangan rapuh dan putus asa. Kita harus yakin kalau Karin pasti selamat. Kamu benar, sautnya lalu mendekap erat surat peninggalan Karin di dada. Aku yakin Karin selamat. Dia pasti baik-baik saja. Lirihnya dengan mata terpejam. Pulanglah sayang. Aku di sini. Aku menyesal pernah mendoakanmu, Karin. Kembalilah dan akan aku perbaiki semua kesalahanku. Aku berjanji tidak akan pernah membuatmu tersakiti lagi. Ratapnya membatin. Dadanya seperti tersayat. Begitu perih tanpa ada obat yang bisa mengobatinya. Malik teringat dengan Karin yang selalu menyambut dengan senyuman lembut dan pelukannya yang hangat ketika pulang kerja. Sekarang tidak akan pernah dia rasakan lagi kehangatan itu. Separuh jiwanya telah pergi dan menghilang. Masihkah ada kesempatan untuknya mengembalikan semua kenangan yang ikut hilang? Sungguh menyedihkan. Bahkan mereka berpisah tanpa pamit ataupun sekedar mengucapkan salam perpisahan. Secepat ini dia pergi meninggalkanku, Ton. Dia bahkan tidak membiarkanku melihatnya untuk yang terakhir kali. Malik kembali sesegukan, tapi Anthony hanya diam dengan wajah menengadah memandangi foto pernikahan mereka. Malik berusaha mengontrol diri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, berharap sesak di dada ini sedikit berkurang. Bagaimana dengan istrimu yang satu lagi? Dari tadi aku tidak melihatnya di rumah ini, kata Anthony. Malik menatapnya sambil tersenyum miris. Aku udah mencerahkannya. Jawab Malik yang langsung membuatnya membelalak kaget. Serius? Tanyanya tidak percaya. Malik mengangguk. Wanita sialan itu sudah mengelabuiku. Diam-diam dia menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya dari sebelum kami menikah. Sial. Aku memang bodoh karena menurut begitu saja waktu mama memaksaku menikahinya. Dari mana kamu tahu tentang itu? Jangan sampai kamu melakukan kesalahan untuk yang kesekian kalinya. Kamu sudah pastikan kalau itu bukan fitnah lagi? Aku udah menyelidikinya sendiri, Ton. Aku udah curiga, tapi belum punya bukti yang kuat. Sampai akhirnya aku putuskan bayar seseorang untuk melacak dan menyelidiki semua kelakuannya di luar. Ternyata mereka sering bertemu pas jam istirahat kantor. Bahkan dari riwayat chatnya tertulis jelas kalau mereka pernah menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel.
Geramnya dengan satu tangan mengepal di pangkuan. Anthony tertawa kecil sambil menggeleng. Kenapa kamu malah tertawa? Puas kamu melihatku kehilangan keduanya? Tanyanya kesal. Bukan begitu, sabar. Aku hanya miris aja dengan jalan hidupmu, Mal. Kamu udah membuang berlian demi batu kerikil. Dan sekarang, batu kerikil itu telah mencelakaimu. Meskipun akhirnya, kamu lebih dulu sadar sebelum terjerumus lebih dalam. Kamu benar, itulah yang aku sesali. Bagaimana bisa aku sempat tergoda dan senang dengan pernikahan keduaku itu. Aku memang pecundang. Malah berbahagia dan bersenang-senang dengan Ayu di atas penderitaan dan sakit hatinya Karin. Sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadikan pelajaran supaya kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Malik mengangguk setuju. Kamu udah mengabari Ibu Wati soal ini? Sudah, Bu Wati masih pingsan waktu aku pulang ke sini. Nanti aku akan mengabarinya lagi soal keselamatan Karin, biarpun harapan itu tipis. Semoga saja ini bukan angan-angan semata. Amin. Saat Anthony lalu berdiri. Aku pulang dulu, Mal. Kabari aku kalau sudah ada perkembangan lagi. Malik mengangguk dan tersenyum. Terima kasih banyak. Anthony tersenyum tipis lalu pergi meninggalkannya setelah mengucap salam. Malik beranjak turun dari ranjang, kemudian pergi keluar balkon, duduk termenung di kursi rotan, membiarkan angin sejuk sore hari ini menerpa wajah. Andai saja rasa sakit dan penyesalan bisa ikut tersapu angin, mungkin rasanya tidak akan begitu menyesalkan. Malik tertegun memandangi surat hasil pemeriksaan di tangan. Beremasnya kuat saat perih itu kembali mendera. 4 tahun sudah Malik menanti kehadiran buah hati. Akan tetapi impian itu kembali pergi saat hampir berhasil dia raih. Andai saja malam itu dia bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol amarah dan rasa cemburu, mungkin Karin dan calon bayi mereka masih ada di rumah ini. Namun sayang, Malik kalah dengan bisikan setan. Emosi dan api amarah yang meledak-ledak telah membuatnya kehilangan keduanya. Aku mencintaimu, Karin. Maaf atas semua kebodohanku selama ini. Malik tidak sanggup lagi melanjutkan ucapan. Dengan tangan gemetar Malik kembali melipat surat hasil pemeriksaan itu, lalu menciumnya. Tetesan air mata kembali berlomba membasahi pipi. Ketika terbayang bagaimana paniknya Karin yang tidak bisa berenang saat kapal terbakar dan akhirnya tenggelam. Kamu harus selamat demi aku, Karin. Demi jalan baik kita. Aku menunggumu di sini. Mas, bangun mas. Karin, gumamnya saat melihat wanita yang paling dicintai sedang berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Jangan tidur di luar, mas. Nanti mas bisa masuk angin. Ayo masuk. Malik menurut begitu saja saat jemari halusnya yang dingin menuntun Malik ke dalam. Memintanya duduk di kasur sembari bersandar ke kepala ranjang. Mas lelah kan? Aku pijat ya. Ucapnya sembari mulai menggerakkan jemari lentiknya di kaki Malik. Ini beneran kamu, Karin? Lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Karin mengangguk. Apa mas tidak merindukan aku? Ucapnya dengan lesu dan raut wajah sendu. Karin hendak pergi, tapi dengan cepat Malik langsung menarik tangannya hingga dia jatuh ke dalam pelukan Malik. Jangan pergi sayang. Jangan pernah meninggalkan aku seorang diri. Malik mendekapnya erat dengan tetesan air mata yang jatuh di puncak kepalanya. Mas, Karin mengurai pelukan, memandangnya dengan lengkungan senyum indah kembali menghiasi wajahnya. Aku tidak pernah pergi kemanapun. Aku selalu ada bersamamu, mas. Di sini. Karin meletakkan telapak tangannya di dada kiri Malik.